laki-laki memiliki Mr. P yang besar dan juga panjang adalah sebuah kebanggaan. Karena kaum Adam yakin dengan penis yang besar dan juga panjang akan bisa membuat pasangan kelepek-kelepek saat bercinta. Maka tak heran, demi memiliki penis yang besar dan juga panjang itu, para lelaki rela melakukan berbagai cara, mulai dari cara yang masuk akal hingga cara-cara yang tidak masuk akal. Tapi awas, karena cara alami ternyata jauh lebih menjanjikan bila dibandingkan dengan menggunakan suntikan yang berisikan silikon. Selain itu, cara suntikan ternyata lebih beresiko pada rusaknya jaringan Mr. P. Jadi, seperti apa sih teknik alami untuk membesarkan alat vital tersebut? Mari ikuti perjalanan saya untuk langsung bertemu dengan sang pakar. Saat ini saya sedang dalam perjalanan untuk langsung bertemu dengan sang pakar. Ternyata, sudah banyak pasien yang membuktikan dan tidak hanya datang dari Sukabumi saja, tapi dari berbagai kota di Indonesia, dan bahkan ada yang datang dari luar negeri untuk langsung membuktikan hasil dari terapi yang dilakukannya. berada di kediaman Bapak Haji M. Otong yang adalah praktisi atau juga terapis alat vital
Dan saat ini kita akan langsung berbincang, di mana kali ini juga kita tidak hanya bersama Bapak Haji M. Otong saja, tapi juga kita akan langsung berbincang bersama anak asli dari Maerot, yaitu adalah Ibu Hajah Aenah. Bu, sejarah tentang Maerot sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Bu, sampai terkenal sekarang gitu loh Bu? Itu seperti apa sebetulnya Bu? Waktu dulu mimitian berobat tahun 45 langsung ke panggil, langsung banyak ke rumah berobat sampai sekarang. Iya. Tapi awalnya sendiri Bu itu kan maksudnya orang-orang bisa sampai mengenal Maerot itu, sosok Maerot itu awalnya dari mana sih Bu? Orang-orang bisa sampai tahu bahwa ada tempat terapis alat vital yaitu adalah Maerot gitu Bu. Awalnya itu gimana dulunya? Iya, selembur gitu. Berobat. Langsung biasa jadi gitu. Berarti awalnya mungkin langsung ke dari mulut ke mulut lah ya, gitu. Berarti mungkin awalnya dari mulut ke mulut sampai akhirnya orang-orang pada tahu. Tetangga gitu. Okay. Tetangga. Baik, mungkin juga sekarang kita ngobrol sama Bapak Haji Otong langsung. Ini saya sebetulnya penasaran sekali dari perjalanan tadi saya ke sini. Pengen tahu ini sebetulnya Pak, terapi alat vital ini sebetulnya itu bagaimana cara melakukannya gitu? Apakah memang juga dengan bantuan medis kah, atau memang juga ada terapi-terapi khusus yang dilakukan Pak sampai akhirnya juga katanya kan permanen gitu Pak, yaitu seperti apa Pak? Jadi cara untuk pengobatan kita di sini intinya kita alami, ya. Jadi tidak ada menggunakan satu bahan kimia, ini murni tradisional gitu ya. Jadi intinya tidak ada untuk berkaitan efek sampingan, karena pengobatan ini benar-benar murni alami, tidak ada menggunakan kimia gitu. Dengan sistem terapi pengurutan di seputar urat-urat alat kita. Pak, tapi kan di sini juga saya sempat baca juga gitu bahwa memang di Bapak itu tidak hanya terapi untuk pembesaran alat vital aja, tapi juga mungkin ada keluhan-keluhan lain yang juga bisa diobati atau juga ditanggulangi. Itu apa aja sih Pak? Ya, kalau misalkan untuk laki-laki intinya untuk menangani sebagian alat vital yang sudah berkaitan gangguan di fungsi ereksi. Ada juga yang datang ke sini, Pak Ji saya mah pengen ditambah ukuran, kan gitu. Yeah. Ada juga yang datang ke sini, Pak saya mah sama sekali ini sudah nggak bisa dipergunakan. Insya Allah lah kita dengan penanganan itu bisa kembali kita normal. Kalau misalkan yang pengen kita ditambah ukuran seperti ditambah besar, panjang, keras, kuat, tahan lama. Pak, kalau Bapak sendiri kan mungkin adalah keturunan ketiga dari Maerot atau cucunya Maerot gitu Pak. Itu awalnya gimana mungkin Kak? Memang pertama masuk atau terjun ke dunia vitalitas laki-laki ini, apakah memang juga dari ibu sendiri atau mungkin juga seperti apa sih Pak? Ya kita enggak langsung kita tiba-tiba kita menangani. Betul. Tetap kita harus bertirakat dulu. Kita kan ada pemantraannya juga gitu, tidak sembarang hanya memegang seperti alat vital. Tidak, tetap kita harus bertirakat dulu. Kalau memang toh sudah bisa memegang masalah kelamin, ya kita bisa untuk memegang gitu. Dari tahun berapa sih Pak Bapak mulai? Mulai kita memegang masalah kelamin tahun 98. 98, berarti sudah hampir 21 tahun ya Pak ya. Sebetulnya keluhan-keluhan yang banyak dirasakan atau juga dikeluhkan dari pasien itu sebetulnya masalah apa sih Pak? Ya yang banyak yang kita mengeluh, Pak, saya gara-gara berpisah dengan istri itu karena kondisi kelamin saya ini seperti kayak gini. Ya yang dikatakan susah untuk naik kan gitu, susah untuk naik kayak gitu. Jadi pengennya gimana? Ya pengen saya kembali ke semula, kembali perkasa gitu. Karena kebanyakan kan berumah tangga sampai berontak itu bukan karena kekurangan materi untuk sekarang ya. Karena kondisi seorang laki-laki tidak ada, seorang istri juga tidak ada merasa kepuasan dengan seorang suami, bagaimana kan gitu, bisa terpecah belah juga gitu. Karena ya yang dikatakan kondisi kejantanan itu tidak sempurna. Jadi intinya di sini kita untuk pengobatannya ada juga seperti herbalnya juga, ramuan-ramuannya, ada juga seperti obat untuk pemolesannya juga, penerapian. Karena di sini penggunaan pengobatannya sistemnya kita menggunakan terapi. Pak, kalau karena kan Bapak sudah berjalan sejak tahun 1998 ya untuk praktik Bapak sendiri gitu kan. Selama 21 tahun ini
tamu yang datang ke sini apakah sudah banyak dan dari mana aja sih Pak kebanyakan? Ya kalau tamu bukan hanya dari Indonesia, bahkan udah sampai ke mancanegara juga. Cuman di mana tempat pusatnya kan gitu. Itu pertanyaan. Gitu. Jadi pusatnya yang jelas Kampung Cigadog, Desa Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Itu adalah pusatnya. Kalau seperti yang kita yang ada luar daripada Kampung Cigadog itu bukan pusat, namanya cabang. Kan, gitu. Kalau masalah untuk penanganian pasien di sini itu tergantung keluhan. Kalau pasien keluhannya yang seperti dikatakan ejakulasi dini, ada juga ya pasien mengatakan gangguan di fungsi ereksi, ada juga pasien yang kena berkaitan hipotensi, ada juga pasien yang sudah mengatakan mati total sama sekali nggak mau naik. Itu kan berbeda-beda penanganiannya. Ya kita kalau misalkan keluhannya sepertinya nggak agak ringan, berarti kita bisa cepat untuk menangani. Kalau yang keluhannya kita agak terlalu parah, paling minimal lama satu pasien pengobatan 1 jam. Demikianlah perjalanan saya yang luar biasa sekali pemirsa, dan saya sudah membuktikan sendiri. Kalau misalkan Anda ingin membuktikannya langsung, datang ke sini ke alamat yang tertera di bawah sini atau juga nomor yang tertera di bawah sini. Demikian perjalanan saya, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya.